Kali ini saya sedang mengupas kentang, mau bikin kentang goreng sambal madu. Daripada iseng, marilah kita bersedikit berbagi hikmah, mudah-mudahan ada manfaat. Suatu ketika Raja Harun Ar-Rasyid mengalami sakit. Kemudian Raja memanggil para tabib untuk mengobati penyakit beliau, tapi apalah daya, tabib kerajaan tidak bisa mengobati penyakit beliau. Kemudian Raja Harun Ar-Rasyid mengadakan sayembara, siapapun yang bisa mengobati penyakit beliau akan diberikan hadiah. Begitu banyaknya tabib-tabib dari seluruh negeri mengikuti sayembara tersebut, tapi apalah daya, satupun tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit Raja Harun Ar-Rasyid. Kemudian sampailah sayembara tersebut kepada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas menghadap Raja Harun Ar-Rasyid. Ketika di hadapan Raja Harun Ar-Rasyid, Raja Harun Ar-Rasyid kaget dan bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau ikut sayembara ini juga?" "Ya betul." "Memang kenapa? Apakah engkau bisa mengobati penyakitku? Sedangkan dokter tabib saja tidak ada yang bisa. Apalagi engkau, sedangkan yang ku tahu engkau itu bukan seorang tabib atau ahli dalam pengobatan." "Wahai Raja, aku bisa mengobati penyakitmu, dan insya Allah aku tahu obatnya." "Apa itu obatnya?" "Awas kau, kalau engkau berbohong, maka aku akan menghukummu. Tapi ketika aku sembuh, maka engkau akan aku beri hadiah," kata Harun Ar-Rasyid. Akhirnya Abu Nawas memberikan jawaban dan memberitahukan apa obat yang harus dipinum oleh Kerajaan Ar-Rasyid, yaitu telur onta. Kaget, "Hah? Telur onta?" "Iya." "Dari mana telur onta itu didapatkannya?" "Ada di pasar Baghdad." "Silakan, Raja, saudaraku, engkau langsung membeli di pedagang telur onta tersebut. Tapi dengan syarat." "Apa itu syaratnya?" "Engkau harus sendiri yang membelinya. Engkau tidak boleh menyuruh orang, engkau harus sendiri yang membelinya ke pedagang tersebut." Akhirnya karena ingin sembuh, akhirnya Raja Harun Ar-Rasyid berubah wujud menjadi masyarakat biasa. Dengan pakaian masyarakat biasa, akhirnya Harun Ar-Rasyid pergi ke pasar Baghdad untuk mencari telur unta. Terus berkeliling seharian, dari mulai pagi sampai menjelang zuhur, Raja Harun Ar-Rasyid tidak menemukan yang namanya telur unta. Semua pedagang-pedagang telur yang ada di pasar Baghdad tersebut dicari semuanya, dan tidak ada satupun yang menjual telur unta. Akhirnya karena merasa lelah, akhirnya Raja pun mulai kesal, mungkin ditipu oleh Abu Nawas. Akhirnya memutuskan untuk kembali ke istana dan akan segera menghukum Abu Nawas. Nah, ketika ingin kembali dari pasar, kemudian Raja Harun Ar-Rasyid melihat seorang kakek-kakek tua yang sedang membawa kayu bakar. Kemudian karena kasihan, maka Raja sendirilah yang membantu dan akhirnya membawa kayu bakar tersebut sampai ke rumah orang tua tersebut. Nah, di perjalanan tersebut orang tua itu berbincang dengan Raja, karena orang tua ini nggak tahu bahwa yang menolongnya itu adalah Raja Harun Ar-Rasyid. Dan Raja pun bertanya kepada sang kakek, "Wahai kakek, di manakah aku bisa
menemukan telur unta. Maka si kakek pun menjawab sambil tertawa kaget. Hah? Telur unta? Setahuku yang namanya unta itu tidak bertelur. Unta itu ya beranak dalam perkembangbiakannya. Dia seperti kambing dan seperti kerbau. Apakah engkau tidak tahu bahwa unta itu beranak, bukan bertelur? Ya aku juga tahu. Tapi apakah tidak ada telur unta? Atau tidak ada? Masa unta bertelur? Nah, mendengar kakek tersebut, marah Harun ar-Rasyid. Wah, ditipu saya ini sama si Abu Nawas. Awas, sudah marah betul tuh. Akhirnya sampailah di rumah kakek tersebut, meletakkan kayu bakar tersebut, kemudian kembali ke istana. Sampainya di istana, langsung Abu Nawas dipanggil menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Datanglah Abu Nawas menemui Raja Harun ar-Rasyid dan kemudian langsung ditanya, wahai Abu Nawas, apakah engkau menipuku? Kenapa engkau menipuku? Tidak ada satupun di alam dunia ini yang namanya unta itu bertelur. Masa engkau menyuruhku mencari telur unta? Kau menipuku? Semua pasar di Baghdad sudah aku kelilingi dan tidak ada satupun penjual telur yang menjual telur unta. Marah, maka kau hari ini kuhukum kau, karena kau telah menipuku dan kau telah membodohiku. Apa jawaban Abu Nawas dengan santainya? Tar dulu saudara. Bagaimana perasaan saudara hari ini? Memang tidak ada yang namanya onta itu bertelur, tidak ada. Lah kenapa engkau membohongiku? Sentak Raja Harun ar-Rasyid. Akhirnya Abu Nawas dengan santainya, sekarang bagaimana perasaan kau? Keadaan kau bagaimana? Ya aku baik-baik saja. Lah terus bagaimana keadaanmu ketika engkau tadi makan? Ya aku enak-enak saja. Terus bagaimana keadaanmu? Badanmu masih terasa sakit? Tidak. Oh, berarti aku berhasil menyembuhkanmu. Walaupun kau tidak menemukan telur unta, berarti aku telah berhasil menyembuhkanmu dan aku berhak mendapatkan hadiah darimu. Dipikirin bengong nih, Raja Harun ar-Rasyid dipikirin. Iya juga, tanpa disadari ternyata penyakit yang dialami oleh Raja Harun ar-Rasyid ini ternyata tanpa disadari telah sembuh. Karena Raja Harun ar-Rasyid ini berkeliling seharian dari pagi sampai menjelang zuhur, berkeliling memutari pasar Baghdad dengan berjalan kaki dan sampai menolong kakek tua tadi. Kembali lagi ke istana. Ternyata yang menyembuhkan penyakit Raja Harun ar-Rasyid ini adalah keringat. Karena sudah lama Raja Harun ar-Rasyid ini tidak berkeringat, tidak berolahraga, maka Raja Harun ar-Rasyid pun sembuh karena tadi dengan berjalan-jalan keliling pasar kota Baghdad dan kembali lagi ke istana. Akhirnya raja pun tidak jadi marah dan Abu Nawas pun tidak jadi hukum dan Abu Nawas pun mendapatkan hadiah karena telah berhasil menyembuhkan Raja Harun ar-Rasyid. Nah, ini peringatan buat kita semua. Kita ambil itibarnya dalam hikmah cerita ini, dalam riwayat ini, bahwa biasanya jangan kita gampang suudzon kepada siapapun juga, karena setiap perkara yang mungkin terlihat jelek sesaat oleh kita, dampak panjangnya bisa berbuah manis untuk kita tanpa kita sadari. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Marilah kita berhusnudzon atas segala kejadian yang kita alami, baik manis ataupun pahitnya itu kejadian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan lanjutkan kembali mengupas kentang ini karena banyak kerjaan yang harus saya kerjakan. Mudah-mudahan berkah ini usaha. Doakan mudah-mudahan ini kentang sambal madu menjadi wasilah keberkahan. Allah memberikan rezeki untuk modal perjuangan dan menafkahi kehidupan keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.